Baiklah sobat semua, pada video sebelumnya banyak sekali teman-teman yang bertanya pada kolom komentar, yaitu pada video yang melakukan pembahasan dan tutorial tentang bagaimanakah cara verbal ijazah di sivil pendidikti, kemudian verbal ijazah di info GTK, dan juga ketika kita mengecek ijazah ataupun juga sertifikat pendidik yang kita miliki, itu apakah di sana itu terdaftar pada database kelulusan PPG ataukah tidak. Nah, sobat-sobatnya, untuk tutorial lengkap cara mengecek ijazah terdaftar di Pendidikti atau tidak, dan juga cara mengecek apakah sertifikat pendidik itu terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG atau tidak, silahkan teman-teman cek di kartu video ini ya. Dan nanti akan kita berikan pada deskripsi juga, silahkan nanti teman-teman yang mungkin belum mengeceknya silahkan dicek. Nah, mengapa di sini kita itu wajib untuk mengecek dari data kelulusan kita itu apakah sudah benar ataukah tidak. Dikarenakan seluruh pencocokan data ketika kita nanti melakukan pendaftaran, baik itu CPNS, kemudian P3K maupun juga PPG Prajabatan, itu adalah dasar kelulusan kita dan juga kesamaan dari data di berkas visi kita dengan yang ada di online terdaftar di Pendidikti itu harus sama. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa kawan yang bertanya, misalkan adalah yang seperti ini ya, yaitu bagaimana solusinya kalau misalkan kita itu ingin mengurus jenis kelamin yang salah ketika kita mengecek di Pendidikti. Nah, mungkin bagi teman-teman yang saat ini sedang berkuliah ya, atau sedang mengenyam pendidikan, ini kan kita sudah secara berkala bisa mengecek kan untuk data kita, data kemahasiswaan yang ada di Pendidikti. Kalau misalkan kita masih kuliah, belum dapat ijazah, bagaimanakah cara untuk membetulkan mungkin data-data yang salah yang ada di Pendidikti? Kalau misalkan bagi teman-teman yang mungkin masih sedang berkuliah, ternyata ketika mengecek di data mahasiswa di Pendidikti itu ada yang salah, mulai dari nama perguruan tingginya, mungkin namanya kurang huruf apa gitu kan. Kemudian untuk nomor induk mahasiswa, itu ada kekeliruan atau mungkin juga untuk jenjang kita, kemudian untuk prodi kita, dan juga untuk data tempat lahir atau mungkin juga tanggal lahir. Nah, kalau misalkan bagi teman-teman yang masih berkuliah, ini untuk memperbaiki data yang ada di Pendidikti, kalau misalkan kita nggak perbaiki, maka nanti sampai lulus pun terkadang juga itu akan menjadi kendala ya. Kalau misalkan setelah lulus itu data kita nggak sama dengan data kita yang asli, itu nanti akan menjadi permasalahan dan nanti kita memerlukan usaha yang lebih keras untuk memperbaikinya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang masih aktif ini, silahkan teman-teman mencoba untuk menghubungi ke bagian tata usaha, entah itu istilahnya apa di masing-masing kampus kita, untuk dilakukan perbaikan data itu. Dan sepertinya kalau misalkan kita tiap semester itu registrasi gitu kan. Nah, registrasi itu kan terkadang juga kita melalui aplikasi Siakat itu diminta untuk memastikan kembali data kita itu sudah benar atau tidak. Dan di sana kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki data yang mungkin keliru kan. Nah, sekarang kalau misalkan kita sudah lulus ya, kalau misalkan teman-teman ini sudah lulus, kemudian di sini ada data yang salah ketika kita mengecek antara ijazah yang kita sudah miliki dengan data yang ada di pangkalan data pendidikan tinggi, itu kira-kira bagaimanakah caranya? Misalkan saja ketika saya sudah mendapatkan ijazah S1 kan, kemudian saya cek verbal ijazah di sivil Pendidikti atau mungkin juga di Pendidikti kemdikbud.go.id ataupun juga di info GTK, ternyata untuk datanya itu nggak sama gitu kan, entah itu NIM-nya kurang atau mungkin juga tempat tanggal lahirnya salah atau mungkin juga nama kita nggak sesuai dengan data ijazah kita. Kalau misalkan ijazah itu kan harus sama dengan kartu kependudukan kan. Nah, kalau misalkan ijazah kita udah sama dengan kartu kependudukan, namun yang di Pendidikti itu nggak sama, maka di sini caranya itu adalah teman-teman silahkan menghubungi pihak kampus untuk memperbaiki data tersebut. Nah, dikarenakan ketika kita itu ingin melakukan pendaftaran P3K maupun juga pendaftaran apapun yang mensyaratkan untuk validitas ijazah kualifikasi yang kita miliki, itu kita harus sama ya semua, sehingga nanti bisa ditemukan untuk data kita dan nanti akan sinkron di sana. Termasuk juga untuk sertifikat pendidik, yang mana meskipun di tahun ini untuk pendaftaran P3K guru, sertifikat itu bukan menjadi suatu persyaratan yang mutlak untuk kita bisa melakukan pendaftaran. Namun untuk teman-teman yang lulusan PPG yang nggak terdaftar di Apodik, tentunya di sini kita harus memiliki serdik melalui jalur umum kan, nanti kita harus punya serdik, dan serdik tersebut itu harus terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi.
terkait cara cek serdiknya seperti apa, apakah terdaftar apa enggak, ini sudah kita sediakan pada kartu video ini ya. Nah selanjutnya untuk data kita, misalkan ijazah atau mungkin juga serdik, itu datanya nggak sama dengan yang di PDDikti, maka manakah yang harus kita betulkan? Apakah PDDiktinya itu dibetulkan ataukah ijazahnya yang dibetulkan? Kalau misalkan ijazah yang dibetulkan itu tentunya suatu hal yang memakan waktu lama ya, dan juga prosesnya pun juga tidak mudah dikarenakan ada berita acara dan sebagainya. Maka sesuai dengan arahan di sivil PDDikti, kalau misalkan data kita itu nggak sama dengan ijazahnya, maka yang dibetulkan itu adalah data yang ada pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti, teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin membenahinya, itu caranya bagaimana? Nah, untuk membenahinya ini caranya juga sama, yaitu kita masing-masing bisa menghubungi pihak kampusnya ya, yaitu ijazah tersebut yang mengeluarkan itu dari perguruan tinggi mana. Berdasarkan pengalaman dari kawan-kawan yang kemarin sudah melakukan hal yang serupa, ketika datanya itu nggak sama, ingin melakukan perbaikan, atau mungkin juga ternyata ijazahnya itu seharusnya kan setelah tahun tertentu itu ijazah harus terdaftar pada PDDikti itu sebagai wujud legalitas secara online diakui oleh Kemdikbud. Ini ternyata belum didaftarkan. Maka di sini kita bisa mengajukan untuk melakukan input data di PDDikti dari ijazah yang kita miliki. Kemudian kalau misalkan sudah ada ijazah kita sudah terdaftar di PDDikti, namun datanya salah, untuk membetulkannya adalah ya kita menghubungi pihak kampus ya, menghubungi pihak kampus, menemui di bagian administrasi umum saya. Kemudian tentunya untuk masing-masing kampus, kampus satu dengan kampus lain mungkin menerapkan suatu kebijakan yang berbeda terkait tentang perbaikan data di PDDikti tersebut. Mungkin di kampus-kampus yang besar itu ada yang membuka layanan secara online, ada website khusus dari kampus untuk kita melakukan perbaikan. Kemudian nanti akan diminta untuk mengirimi berkas-berkas pendukung untuk kita bisa diubah ya datanya yang ada di PDDikti, disesuaikan dengan ijazah yang kita miliki. Mungkin juga teman-teman bisa ada yang berkoordinasi dengan WhatsApp ya, ada juga kampus yang bisa koordinasi dengan WhatsApp. Nah selanjutnya untuk berkas-berkas yang biasanya itu disiapkan untuk kita mengubah data tersebut itu kira-kira apa? Nah kalau misalkan kita lulus, itu adalah biasanya yang pertama tentunya adalah scan ijazah asli terakhir kita. Jadi kita kirimkan yaitu scan ijazah asli terakhir, ataupun juga kalau misalkan secara offline ini kita siapkan fotokopian kan, yaitu ijazah asli terakhir, yaitu scan atau fotokopi ijazah asli. Kemudian yang kedua yaitu scan transkrip ya, scan transkrip nilai dari ijazah tersebut. Kemudian berikutnya kita scan yaitu KTP asli. Kemudian kita scan kartu tanda mahasiswa. Makanya meskipun teman-teman lulus itu jangan sampai KTM-nya itu dihilangkan ya, atau mungkin juga dibuang, karena kedepannya itu masih dipakai untuk pencocokan data. Misalkan kita mengalami kendala yang seperti ini. Kemudian berikutnya yang keenam itu biasanya adalah scan surat pernyataan, teman. Jadi setelah semua berkas itu kita siapkan, maka kita juga menyiapkan yaitu scan surat pernyataan yang bermaterai, yaitu permohonan untuk memperbaiki data ya. Nah jadi kita persiapkan pernyataan itu nanti untuk memperbaiki data yang ada pada PDDikti berdasarkan dari lembar-lembar persyaratan yang di depan tadi sudah kita siapkan. Dan tentunya sebelum melakukan perbaikan ini sebaiknya teman-teman silakan berkoordinasi dengan pihak kampusnya, kira-kira persyaratannya apakah sama dengan ini atau tidak. Tentunya kita menyamakan untuk persepsinya dengan kampus masing-masing ya. Mungkin di sana memerlukan persyaratan yang berbeda, maka sebaiknya segera saja ditindaklanjuti kalau misalkan teman-teman di ijazah maupun juga serdiknya itu ada data yang tidak sama. Nah kalau misalkan serdik itu kan untuk teman-teman PPG, lulusan PPG, untuk ini kan sebagai syarat pendaftaran ya, kalau misalkan kita nggak terdaftar di Dapodik. Nah serdik itu nanti bisa kalau misalkan diakui terdaftar itu nanti bisa mendapatkan afirmasi 100% ya untuk kompetensi teknisnya. Nah secara lengkapnya terkait pembahasan kita ini sudah kita jelentrehkan ya pada video yang ada di kartu video ini. Silahkan teman-teman bisa dicek satu persatu.